Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Biografi, karya, dan pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama Islam yang berasal dari Damaskus, Suriah. Dia dikenal karena pemikirannya yang kritis dan kontribusinya dalam bidang teologi, hukum Islam, dan filsafat. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Qayyim bin Taimiyah al-Harani. Ibnu Taimiyah lahir pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah dan wafat pada 22 Zulqa'dah 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah dilahirkan di sebuah keluarga yang terkenal dengan kecintaan mereka pada ilmu agama. Ayahnya Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abi Qasim bin Taimiyah al-Harani adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Kakeknya, Abdul Salam bin Abdullah bin Abi Qasim bin Taimiyah al-Harani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan penghafal Al-Quran. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika berusia 6 tahun, tepatnya tahun 667 Hijriah, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus. Dikarenakan terjadi serbuan tentara Mongol atas Irak. Ibnu Taimiyah menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di Damaskus, di mana ia belajar dari para ulama terkemuka pada zamannya dan menjadi ahli dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih atau hukum Islam, hadis, teologi, filsafat, dan tafsir Al-Quran. Kecerdasan serta pemahamannya yang cepat membuat para ulama di negeri itu tercengang. Karya-karya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan seorang cendekiawan Islam yang produktif dan dia memiliki berbagai karya yang mencakup berbagai bidang, termasuk teologi, hukum, filsafat, tafsir, Al-Quran, dan ekonomi. Meskipun Ibnu Taimiyah meninggal pada tahun 1328 Hijriah, warisan pemikirannya tetap relevan hingga saat ini. Berikut ini adalah beberapa karya terkenal Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada kitab Majmu' al-Fatawa atau kumpulan fatwa. Ini adalah salah satu karya terbesar dan paling terkenal Ibnu Taimiyah. Kumpulan fatwa ini terdiri dari berbagai masalah hukum dan teologi Islam yang dikumpulkan dari karyanya yang lain. Majmu' al-Fatawa ini mencakup banyak topik, termasuk ibadah, muamalah, politik, teologi, dan pertanyaan-pertanyaan kontemporer pada masanya. Yang kedua ada kitab Al-Istiqomah atau buku tentang kekonstanan. Karya ini membahas tentang kekonstanan dalam menjalani kehidupan Islam yang lurus dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ada Al-Aqidah Al-Wasithiyah atau doktrin tengah. Dalam karya ini, Ibnu Taimiyah menguraikan keyakinan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai doktrin tengah yang benar. Dia menjelaskan konsep Allah, sifat-sifatnya, risalah atau kenabian, dan takdir. Al-Aqidah Al-Wasithiyah menjadi salah satu karya terpenting Ibnu Taimiyah dalam bidang teologi. Yang keempat ada kitab As-Siyasah As-Sahriyah atau buku tentang kepemerintahan syariat. Karya ini membahas masalah-masalah politik dan pemerintahan dalam Islam. Ibnu Taimiyah menjelaskan prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan hukum syariat dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan. Kemudian yang kelima ada kitab Dar at-Ta'arud al-Aql wa an-Naql. Dalam karya ini, Ibnu Taimiyah membahas hubungan antara akal atau rasionalitas dan wahyu atau revelasi. Dia membela pentingnya akal dalam memahami wahyu dan menunjukkan bahwa tidak ada konflik antara akal dan wahyu yang benar. Selain karya-karya tersebut, Ibnu Taimiyah juga memiliki banyak tulisan lain yang mencakup berbagai topik dalam Islam. Karya-karyanya sering menjadi sumber rujukan penting bagi para cendekiawan dan pemikir muslim hingga saat ini.
Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Dalam pemikiran ekonominya, Ibnu Taimiyah menekankan prinsip-prinsip Islam yang mendasar, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam sistem ekonomi. Prinsip pertama yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Ia percaya bahwa harta benda dan sumber daya alam yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT dan harus didistribusikan secara adil kepada seluruh umat manusia. Ibnu Taimiyah menolak segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah memperhatikan pentingnya keseimbangan dalam ekonomi. Ia mengkritik praktik yang mengarah pada eksploitasi ekonomi dan penindasan terhadap kaum miskin. Ibnu Taimiyah mengajarkan agar terdapat saling ketergantungan antara berbagai lapisan masyarakat dengan membantu mereka yang kurang beruntung dan mempromosikan kesetaraan dalam kesempatan ekonomi. Prinsip terakhir yang menjadi pijakan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah adalah keberkahan dalam ekonomi. Ia mengajarkan bahwa keberkahan datang dari Allah dan akan diberikan kepada mereka yang berusaha mencari nafkah secara halal dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang baik. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan moralitas dalam semua aspek kehidupan ekonomi. Melalui pemikiran ekonomi yang holistik dan prinsip-prinsip Islam yang kuat, Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi berharga dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pemikiran-pemikirannya tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga tetap relevan dan inspiratif hingga hari ini. Terlepas dari pemikiran ekonomi Islamnya, ternyata Ibnu Taimiyah kerap kali dipenjarakan ataupun diasingkan. Di antara penyebabnya adalah pemikiran kontroversial. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan agama yang kontroversial dan seringkali berseberangan dengan paham ortodoks yang dianut oleh pemerintah dan ulama pada zamannya. Ia menolak praktik bid'ah atau inovasi dalam agama dan mengkritik kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ziarah ke makam-makam suci atau penghormatan terhadap orang-orang yang saleh, membuatnya menjadi sasaran otoritas yang tidak setuju dengan pandangannya. Tidak hanya dalam masalah agama, Ibnu Taimiyah juga tidak ragu untuk mengkritik kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintahan Mamluk. Ia menyalahkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di kalangan penguasa. Ketika di penjara, Ibnu Taimiyah tetap aktif dalam menyebarkan pemikirannya dan melanjutkan studi keagamaannya, meskipun terbatas dalam ruang fisik. Ia tetap menulis karya-karyanya dan memberikan pengajaran tentang agama terhadap orang-orang yang ada di dalam penjara. Itulah tadi pembahasan seputar tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Terima kasih sudah nonton.